Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga kabarnya baik-baik saja dan tentunya selalu bahagia dan diberkahi Allah. Kali ini kita akan membahas tentang agar gajimu tidak hilang sia-sia. Permasalahan yang sering kita alami mungkin ya, setiap bulan kita menerima gaji, rasanya gaji kita hanya numpang lewat saja. Kita harus introspeksi bagaimana tentang pengeluaran kita. Apakah gaji kita digunakan untuk hal yang benar atau hanya sia-sia dalam pengeluarannya? Mungkin membeli barang yang tanpa terencana, seperti impulse buying pada supermarket, minimarket, atau mart-mart modern lainnya. Jangan sampai kita tergiur untuk membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Yang kedua adalah mungkin karena gengsi kita terhadap sosial kita, lingkungan kita, teman-teman kita, sehingga kita mengeluarkan uang untuk biaya gengsi. Tentunya ini adalah biaya yang lumayan besar. Yang ketiga adalah mungkin karena kita banyak hutang atau banyak cicilan ShopeePay atau cicilan bank atau cicilan koperasi yang lain, sehingga gaji kita seakan hanya lewat saja. Hati-hati teman-teman. Untuk menyiasati hal itu semua, aku punya tips triks untuk itu semua, yaitu adalah dengan pos anggaran. Pos anggaran yang aku maksud ada dua, yaitu anggaran untuk langsung disalurkan dan anggaran untuk ditabung. Anggaran yang untuk disalurkan, yang kedua adalah anggaran untuk ditabung. Yang pertama adalah anggaran untuk disalurkan. Jangan lupa yang pertama untuk yang disalurkan dari pertama zakat, kemudian orang tua, cicilan-cicilan milik kita, itu sebaiknya langsung disalurkan. Jangan sampai kalau ada cicilan yang terlewat karena kehabisan dana, kita menjadikan itu sebuah permasalahan bagi kita, sehingga pikiran kita seharusnya untuk produktif, kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Oke. Selanjutnya adalah pos anggaran untuk tabungan. Tabungan apa saja sih dari gaji kita? Yang pertama adalah untuk pajak kendaraan. Yang kedua adalah untuk bensin. Yang ketiga adalah servis. Dan yang keempat adalah tabungan darurat. Atau yang kelima, teman-teman menginginkan sesuatu, HP baru, motor baru, atau hal yang lain, kalian bisa menambahkan pos tabungan itu, sehingga kalian tidak memperbesar cicilan atau pengeluaran kalian, sehingga membebani hidup kalian sendiri. Oke, teman-teman, dalam menabung kita pakai hal-hal yang ada di sekitar kita saja, tidak perlu membeli mahal-mahal. Kalian cukup menggunakan amplop seperti ini. Kalian bisa tulis untuk pajak, untuk bensin, untuk servis, untuk beli HP baru. Nah, seperti itu. Ini memudahkan kita dalam mengatur pos anggaran. Lalu bagaimana? Secara realnya kita akan coba simulasikan. Seumpamanya gaji kita adalah 2 juta, bagaimana kita bisa mendistribusikan gaji kita dengan sebaik-baiknya. Yang pertama dikeluarkan adalah zakat. Zakat kita adalah 2,5%. Cukup ringan kan? Seumpamanya gaji kita tadi adalah 2 juta, zakatnya adalah 50.000. Oke. Yang kedua adalah untuk orang tua. Jangan sampai lupa, karena setiap doa mereka kita akan selalu dipermudah. Senangkan mereka, kita akan dipermudah. Ya,
kita anggarkan 400.000. Ya, ini bisa besar kecilnya tergantung teman-teman semua ya. Seberapa besar kecilnya pengeluaran dan gaji teman-teman. Bisa dikeluarkan secara langsung atau bisa dicicil supaya kita terkesan baik atau kita terkesan dermawan ya. Jadi seminggu dikasih 100.000. Jadi kita biar menyenangkan orang tua. Selanjutnya adalah cicilan. Semuanya ada cicilan. Kita gunakan cicilan 400.000 untuk, atau kemarin kita beli motor atau ada keperluan lainnya, kita sisihkan untuk cicilan. Jangan sampai menunggak karena bisa menjadikan masalah di kemudian hari. Selanjutnya adalah pos tabungan. Pos tabungan ini terdiri dari tadi apa? 1. Pajak kendaraan bermotor kita. Hal sepele tapi ini penting. Mungkin 1 tahun kita hanya antara 200 sampai 300.000 kalau motor kita biasa-biasa saja. Alangkah baiknya kita tetap menganggarkan menjadi pos tabungan supaya ketika di kemudian hari kita membayar pajak, kita tidak merasa kehilangan banyak dana atau uang di saku kita. Semuanya kita ambil 25.000 saja setiap bulan, kita kali 12 sudah 300.000, cukup ya. Kalau lebih kurang dari itu, sisanya bisa ditabung atau kita untuk jajan atau untuk yang lain. Jadi tidak mengurangi anggaran atau mengurangi uang di dompet kita, karena itu sudah menjadi anggaran pajak. Yang selanjutnya adalah anggaran bensin. Ini kalau teman-teman rutinitas ke kantor, rumah atau kemana, kita bisa anggarkan 150.000. Ini tergantung jarak atau tergantung motor kalian tipenya apa. Kalian bisa gunakan itu. Kalau aku 150.000 itu sangat cukup untuk 1 bulan. Jadi sisanya, kalau ada sisa itu bisa untuk jalan-jalan kemana, jalan-jalan di sekitar. Selanjutnya adalah servis. Tergantung teman-teman motornya apa juga. Tapi kalau biasanya antara 35 sampai 50.000 untuk servis, 40 sampai 50.000 itu untuk ganti oli. Jadi jangan lupa ini juga dianggarkan karena ini adalah kendaraan pokok kita dalam mencari uang atau nafkah. Jadi tetap harus dirawat. Oke, selanjutnya adalah tabungan darurat. Tabungan darurat adalah 300.000 atau 15% dari gaji kita. Ini kalau bisa diletakkan pada tabungan yang susah untuk diambil, sehingga kita tidak tergiur untuk mengambilnya. Bisa menggunakan tabungan di koperasi atau tabungan di bank yang tidak ada ATM-nya. Jadi kita harus, ketika kita mengambil, kita harus lewat teller yang itu sangat merepotkan dan menyita waktu karena kita harus antri. Sisanya adalah 600.000. Inilah yang kita pegang selama 1 bulan yang bisa kalian habiskan. Jika teman-teman tadi ingin membeli HP baru atau yang lain, seumpamanya harganya 2 juta lebih, kalian bisa mengambil anggaran dari yang 600.000 itu. Seumpamanya kalian ambil 200.000, sehingga 1 tahun kemudian kalian bisa gunakan untuk membeli HP baru yang harganya antara 2 juta sampai 2.400.000. Namun kalian harus sedikit bersabar karena anggaran kalian untuk jajan menjadi berkurang
kalian bisa mengakalinya dengan membawa bekal ke kantor kalian. Itu cukup solutif. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga bermanfaat videonya.